Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Sobat Rizki rahimakumullah, harus berpendapat seperti apa kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika membahas tentang penyaliban Nabi Isa? Lantas, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi kisah Nabi Isa alaihissalam? Ada beberapa perdebatan tentang penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Seperti apa penjelasannya? Nabi Isa adalah lelaki yang lahir dari perut seorang wanita suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagainya merupakan keturunan dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya, beliau lahir tanpa ayah, dan yang demikian bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia." Quran Surat Ali Imran ayat 59. Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari perutnya tanpa sentuhan seorang lelaki. Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua, demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya, 'Jadilah kamu,' lalu jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 47. Proses penciptaan Nabi Isa adalah dengan ditiupnya roh ke dalam rahim ibunya, Maryam. Kemudian Allah katakan kepadanya, 'Kun,' jadilah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya. Maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Sungguh, penciptaan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran. Dan telah kami jadikan Isa putri Maryam beserta ibunya sebagai tanda kekuasaan kami. Dan kami lindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 50. Ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam di atas merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam alaihissalam telah berzina. Padahal Allah telah menegaskan tentang kesucian wanita ini dari perbuatan keji itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya. Dan dia itu termasuk orang-orang yang taat." Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata,
"Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di seluruh dunia." Quran Surat Ali Imran ayat 42. Sobat Rizki rahimakumullah, inilah sedikit pemaparan tentang kelahiran Nabi Isa. Lantas, siapakah yang disalib? Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel telah menunjukkan sikap-sikap melampaui batas. Mereka telah dikenal sebagai kaum yang sombong, berhati keras, pembangkang, suka berbohong dan ingkar janji, selalu mengingkari nikmat dan ayat-ayat Allah, serta hobi mengakal-ngakali perintah dan larangan Allah. Karenanya Allah selalu mengutus para nabi kepada mereka untuk membimbing dan menuntun mereka ke jalan yang benar, serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi ketika ada nabi yang diutus kepada mereka, selalu saja mendapat ancaman kejahatan tangan-tangan mereka. Dan mereka tidak segan-segan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Di antara nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah Isa alaihissalam. Tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Isa alaihissalam juga mendapatkan perlakuan yang sama dari Bani Israel berupa pendustaan, pengingkaran, gangguan dan permusuhan. Tatkala Allah mengutusnya kepada mereka dengan bukti-bukti dan juga petunjuk, mulailah mereka iri dan dengki terhadap beliau karena kenabian dan mukjizat-mukjizat luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Karena dasar kedengkian itulah mereka mengingkari kenabian Isa alaihissalam dan kemudian memusuhi serta menyakiti beliau. Betapa besar permusuhan yang mereka sulutkan sehingga tidak membiarkan beliau alaihissalam menetap di negeri bersama mereka. Bahkan beliau bersama ibunya selalu berkelana, berpindah-pindah tempat karena ulah orang-orang Yahudi tersebut. Tidak sampai di sini, karena kedengkian telah tertancap dan mendarah daging, mereka berusaha membuat konspirasi untuk membunuh beliau dengan menghasut Raja Damaskus saat itu, yang beragama penyembah bintang-bintang. Mereka membuat fitnah-fitnah serta tuduhan dusta tentang Nabi Isa alaihissalam, sehingga raja yang mendengar hal itu menjadi marah dan memerintahkan perwakilannya di Al-Quds atau Yerusalem untuk menyalibnya. Setelah menerima perintah dari raja, wakil raja yang berada di Al-Quds langsung berangkat bersama kelompok Yahudi menuju rumah yang sedang ditempati oleh Nabi Isa alaihissalam dan kemudian mengepungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka telah merancang tipu muslihat dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka, sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Dalam keadaan demikian, Nabi Isa alaihissalam menanyakan kepada murid-muridnya tentang siapa yang bersedia diserupakan wajahnya seperti wajah beliau. Dan beliau menjanjikan surga bagi siapa yang bersedia. Maka salah seorang dari pemuda di antara mereka ada yang merespon beliau dengan menjawab, "Saya bersedia." Kemudian Allah serupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa tertidur dan diangkat Allah ke langit dari rumah tersebut dalam keadaan demikian. Tatkala para murid beliau keluar dari rumah itu, orang-orang Yahudi yang telah mengepung sejak sore menangkap dan menyalib lelaki tersebut. Tafsir Ibnu Katsir 1-293 sampai 294. Setelah itu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putri Maryam, yaitu utusan Allah."
Quran Surat An-Nisa ayat 157. Namun Allah membantah perkataan mereka ini pada ayat yang sama. Dan mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi orang yang mereka salib itu adalah yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa untuk mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa sebelum menangkap lelaki tersebut, mereka menghitung jumlah orang-orang yang keluar dari rumah itu karena mendengar bahwa Isa telah diangkat ke langit. Setelah dihitung, ternyata mereka mendapatkan ada satu orang yang kurang, sehingga mereka ragu apakah yang mereka tangkap itu benar-benar Isa atau bukan. Tafsir At-Tabari 9-371 Maktabah Syamilah. Inilah mengapa Allah sebutkan di akhir ayat, dan sungguh orang-orang yang berselisih padanya urusan pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka itu tidak memiliki ilmu yang pasti tentangnya, dan mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa yang dibunuh itu benar-benar Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Sobat, dan inilah perdebatan yang akan Rizky paparkan tentang penyaliban Nabi Isa. Kebenaran Yesus Kristus disalib oleh tentara Romawi menyisakan perdebatan. Sebelumnya, John Dominic Crossan, mantan pastor Katolik Irlandia, pernah menuliskan sebuah buku yang isinya kritik dan mempertanyakan kebenaran penyaliban Yesus. Terakhir, seorang teolog bernama Teolog Gunnar Samuelson menulis tesis yang isinya kebenaran penyaliban Yesus terkendala masalah deskripsi yang hilang dari sejumlah literasi kuno atau Injil. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini, menuturkan Islam secara tegas mengatakan Nabi Isa alaihissalam dalam kepercayaan Islam atau dalam kepercayaan Nasrani disebut dengan Yesus Kristus tidak meninggal karena disalib atau dibunuh tentara Romawi, melainkan ada seseorang yang diserupakan menjadi Nabi Isa alaihissalam. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan hal ini. Sebelum Islam lahir, teologi Nasrani memang sudah mencapai bentuknya, di mana agama tersebut meyakini dua konsep dasar, yaitu penyaliban Yesus, crucifixion, dan kebangkitan, resurrection. Ia menjelaskan konsep dasar itu terbentuk dalam Konsili Nicea. Konsili merupakan dewan uskup dari berbagai wilayah di masa Kekaisaran Romawi yang mengadakan sidang di Nicea atau Iznik, suatu daerah di Turki yang termasuk dalam Kekaisaran Romawi. Kala itu, lanjut Adian menjelaskan, Konsili Nicea dibentuk menyelesaikan perdebatan pendapat dalam gereja Alexandria mengenai hakikat Yesus dalam hubungannya dengan Sang Bapa khususnya. Mengenai apakah Yesus memiliki substansi yang sama dengan Tuhan, Bapa, ataukah sekedar memiliki substansi yang serupa belaka dengan Tuhan Bapa. Adian bercerita, Saint Alexander dari Alexandria dan Athanasius berpegang pada pendapat yang pertama, sedangkan seorang presbyter populer bernama Arius, yang dari namanya muncul istilah Arianisme, berpegang pada pendapat yang kedua. Konsili memutuskan bahwa pendukung Arius telah keliru dan kemudian ajarannya diasingkan oleh gereja. Ia menambah, hasil lain dari konsili ini adalah kesepakatan mengenai waktu perayaan kebangkitan Kristus, Paskah dalam bahasa Yunani, Paskah dalam bahasa Indonesia. Hari raya terpenting dalam kalender gerejawi. Dari Konsili Nicea, syahadat Nasrani, di mana Yesus disalib dan menjadi Tuhan Anak diberlakukan, ungkapnya. Menurut Adian, Al-Quran mengkritik sangat keras kepercayaan itu.
Kritikan itu termaktub dalam suatu ayat yang menerangkan bahwa pengakuan Nabi Isa sebagai anak Tuhan adalah kemungkaran besar. Sebab Islam sedari awal kelahirannya memposisikan Nabi Isa alaihissalam sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi yang sengaja diutus kepada setiap bangsa untuk mengajarkan cara menyembah Allah. Dalam surah Al-Maidah dikatakan, sungguh telah kafirlah mengatakan Allah satu dari yang tiga. Kehadiran Quran merupakan usaha mengoreksi Injil secara mendasar, ungkapnya. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.